ketua paguyuban pedagang. Ini apa Mas? Taman Pakulinan. Oke. Mas Eko kan sudah berapa lama di Pakulinan ini? Ya alhamdulillah, perpindahan dari waktu kita di jalan sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, dan kemarin tepatnya di tanggal 24 itu peresmian awal kita di sini, dan tanggal 28 kemarin kita merayakan tasyakuran 1 tahun kita di sini dengan tema bentuk sedekah bumi Pakulinan. Prospeknya jadi seperti apa Mas? Apakah meningkat atau ada grafik penurunan di sini? Ya sebenarnya proses hari demi hari dinamika terus berkembang, ya telah jelas meningkat dibandingkan dengan awalnya di jalan. Ini tergantung nanti yang menerima, yang masing-masing pedagang sendiri bagaimana menerimanya dan sikapi situasi keadaan yang ketika sudah di sini. Hanya saja ya memang ketika muncul problematika yang terkadang di situ kita ketahui bersama bahwa ketertiban inilah menjadi acuan dominan kestabilan yang ada di sini agar tetap berkembang ramai, itu tidak terongrong dengan situasi keadaan yang ada di luar. Nah, inilah yang kadang-kala juga, tapi dalam tanda kutip urusan rezeki sudah dibagi, tapi secara perhitungan secara manusia, hitungan nalar ya tetap berpengaruh kan. Menanggapi mulai maraknya lagi pedagang di sekitaran alun seperti apa? Sebenarnya ditanggapi tidak tanggapi ini sudah ibarat nasi, sudah menjadi bubur ya. Karena apa? Sebenarnya sederhana sekali ketika muncul pedagang-pedagang yang ada di luar lagi itu, awalnya ya dari awal itu harusnya ada suatu bentuk upaya ketegasan yang memang untuk menjadi istirahat untuk mereka. Karena apa? Kita juga sudah bergerak dari awal, sudah berusaha untuk membantu, untuk menyampaikan kepada teman-teman pedagang yang ada di luar yang sifatnya sangat berdekatan dengan posisi kami. Karena tujuannya kan untuk juga berpartisipasi untuk menciptakan situasi yang tetap kondusif sesuai dengan perencanaan awal ketika dulu kita mau ditempatkan di sini. Namun demikian berjalannya waktu kan tetap mereka juga justru dari mereka itu rata-rata pedagang yang tidak tahu apa-apa, artinya tidak tahu aturan. Akhirnya mereka berkeliling dompleng, terbiarkan, dikira boleh. Ya akhirnya yang pedagang lama-lama ini muncul kecemburuan sosial. Kok kenapa kita sudah ditata malah dia dibiarkan begitu saja. Sementara ya kita nggak menyalahkan, tapi kan memang ini faktanya terjadi kan seperti ini. Sudah ada upaya berkomunikasi ke pihak terkait dinas perdagangan ataupun Satpol PP misalkan? Yo kalau komunikasi, karena kita itu sejauh ini komunikasi ibarat sudah sangat bagus ya. Kita nggak pernah yang namanya sampai dengan intonasi bahasa yang keras apa kan nggak pernah. Jadi kita anggap memang kita itu mitra. Jadi komunikasi itu adalah menjadi tolak memang keutamaan kita, itu dan sering kita upayakan komunikasi. Tapi bagaimana juga memang ya kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan situasi kondisi momen-momen seperti ini, juga kita nggak tahu. Berarti di perkiraan pedagang yang di sekitar alun-alun sekarang itu adalah orang-orang baru atau bagaimana? Yo adanya orang lama itu mungkin karena dia merasa orang baru di situ bisa, karena orang lama akhirnya panas kan. Nah ini yang kami khawatirkan, ini hanya memang ini didesain agar supaya memang menggoyang teman-teman kami yang ada di sini. Kami menyadari bahwa keberadaan kami di sini ini tidak semua senang, pasti ada yang tidak senang, yang pada arah tujuan pasti ingin menggoyangnya atau bagaimana juga kita nggak tahu. Ini hanya prediksi saja, kayak kita orang awam, bukan seorang pengamat secara situasi yang terjadi di dalam bentuk situasi yang ada di lingkungan. Itu perkiraan seperti itu. Ada pesan buat pihak terkait nih
Yo. dengan adanya kondisi yang seperti sekarang? Kalau pesan sih hanya sederhana. Keadilan itu memang harus selalu ditegakkan dan dijalankan. Karena apa? Ketika terjadi situasi yang seperti sekarang, artinya ini tidak ada keadilan. Ini sepihak bagi kami. Karena apa? Kami dulu juga seperti itu di sana. Kalau kami dulu sejarahnya nggak di sana, nggak masalah. Tapi ketika kami dulu di sana dan kami sudah mengikuti arahan, di sana melanggar, kita dengan proses panjang kita terdampar di pinggir jalan. Dengan proses panjang lagi, alhamdulillah ada kebijakan yang di sini. Sementara kita baru merangkak mau berjalan, di sana tumbuh kembali dan itu pun kayaknya juga masih melanggar perda yang ada kan. Itu pembiaran yang dibiarkan. Ini kan masalah keadilan saja. Tapi bagi mereka mungkin punya pemikiran lain, ki ora adil sing oleh dodol kono tok. Ini enggak adil yang oleh dodol sana tok. Saya juga serabang harus boleh jualan. Nah, kalau seperti itu enggak ada selesainya. Enggak pernah ada selesainya. Karena apa? Harus yang menjadi acuan sportivitas adalah yang proses panjang awal. Embrio pedagang yang ada di wilayah alun-alun itu adalah pedagang-pedagang yang ada di kami. Dari fase sampai dari regenerasi sampai beranak pinang di sini, inilah embrio pedagang yang ada di sini. Jadi mereka itu orang-orang yang mungkin digerakkan atau memang dimanfaatkan, ada yang memang membentuk seperti itu. Kalau total pedagang yang ada di Pakulian ini ada berapa? Ya dari awal pengurangan ada, tapi tidak signifikan, tapi estimasi 70-an. Itu pun 70 bisa lebih karena yang lebihnya itu karena faktor nggak aktif tapi tidak saya hitung. Artinya masih ada di sini, tapi dia masih ikut kegiatan. Kadang ada kegiatan roda apa jadi ikut, tapi aktivitas mungkin lagi ada adaptasi di lain, akhirnya dia aktif jualan, tapi masih aktif dalam kegiatan.